Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat mini chicken katsu. Aku namakan mini chicken katsu karena chicken katsu yang aku buat ini lebih tipis dibandingkan chicken katsu biasa, karena ini bisa kita jual dengan harga lebih murah. Selain itu bisa kalian jadikan pelengkap untuk membuat rice bowl dan juga nasi bento. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 500 gram dada ayam yang udah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis kayak gini. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset kaldu bubuk dan tuangkan ke dalam wadah. Tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Tambahkan sedikit air. Oke, cukup sedikit aja kayak gini, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu daging ayam yang udah di slice tadi langsung aja kita marinasi dulu pakai bumbu ini. Dan ini kita tekan-tekan dan diaduk-aduk sampai benar-benar terlumuri. Setelah itu kita diamkan selama 3 jam. Make sure untuk bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir telur, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Setelah itu kocok telur dan kaldu bubuk ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini daging ayam yang udah aku diamkan selama 3 jam, bumbunya udah meresap banget. Selain itu karena irisannya yang tipis, jadi bumbunya gampang meresap. Dibandingkan dengan dada ayam yang diiris tebal ya, itu harus digetok dulu kalau misalkan bumbunya mau benar-benar meresap. Setelah itu langsung aja kita celupkan ke dalam kocokan telur, lalu kita lumuri dengan tepung panir. Seperti biasa ini gak langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai ada 5 slice daging supaya ini telurnya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan gak belepotan di tangan. Kemudian langsung aja kita padatkan supaya nggak ambiar pada saat digoreng. Ini madatinnya gampang banget ya, tinggal kita tekan-tekan aja kayak gini sambil dirapikan. Setelah itu kita celupkan lagi ke dalam kocokan telur, lalu lumuri dengan tepung panir dan kita padatkan. Jadi ini kita pakai 2 kali celupan ya, supaya hasilnya lebih tebal. Nah, ini beberapa chicken katsu yang udah 2 kali lapisan. Daging yang tadinya tipis jadinya tebal. Kalau udah kayak gini bisa langsung digoreng atau dibekukan di freezer. Langkah berikutnya kita goreng chicken katsu ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Tapi sebelumnya ini minyaknya udah aku pakai goreng nugget dulu ya, karena kalau chicken katsu ini digoreng minyaknya akan lebih cepat berbusa. Dikarenakan tadi bahan pelapisnya cuma pakai telur dikocok aja. Kalau misalkan bahan pelapisnya pakai tepung sih nggak akan cepat berbusa seperti ini ya. Dan kalau udah matang berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Selain digoreng, ada cara yang lebih sehat untuk memasak mini chicken katsu ini, yaitu dengan menggunakan digital air fryer. Nah, bisa kalian lihat ya, ini chicken katsu yang udah aku bekukan di freezer, masih ada bunga esnya. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam digital air fryer.
Dan untuk cara mengoperasikannya, tinggal kita tekan aja tombol power. Di sini ada timer dan juga ada suhunya. Nah, di sini juga ada pengaturan ya. Ini untuk snack, ini untuk ikan, kemudian untuk daging, dan ini untuk ayam. Nah, masing-masing pilihan menunya ini udah ada timer dan suhunya tersendiri. Jadi karena di sini aku mau masak ayam, jadi di sini aku pilih menu ayam aja seperti ini. Untuk waktunya ini 25 menit dan suhunya 200 derajat Celcius. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita tekan aja tombol start dan dia akan langsung muter-muter. Kalau misalkan udah muter-muter kayak gini, maka berarti digital air fryernya udah mulai menggoreng ataupun memasak. Oke, digital air fryer ini timernya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Dan kalau misalkan timernya udah habis, maka akan ada bunyi alarmnya yang menandakan bahwa timer untuk memasaknya sudah habis. Nah, kayak gini ya hasilnya. Ini hasilnya garing banget, tapi ini bagian pinggirannya agak gosong ya. Kalau misalkan kalian nggak mau agak gosong kayak gini, mungkin timernya bisa dikurangi. Dan yang pasti ini hasilnya garing banget, bebas minyak, dan sudah pasti ini lebih sehat dan juga bebas kolesterol. Dan sekarang akan kita lihat tekstur untuk mini chicken katsu yang digoreng dengan menggunakan digital air fryer. Sudah pasti bagian luarnya ini garing banget, dan untuk bagian dalamnya bisa kalian lihat sendiri ya. Daging ayamnya matang merata kan? Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen tahu ini seberapa garingnya, bisa kalian dengar sendiri ya. Ini akan aku gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia hasilnya chicken katsu yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan chicken katsu ini bisa kalian jadikan menu makan sehari-hari, bisa dijadikan frozen food, dan juga bisa dijadikan untuk pelengkap rice bowl dan juga nasi bento. Pokoknya ini rasanya enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini. Dan karena ini namanya mini chicken katsu, jadi dagingnya itu memang lebih tipis ya. Tapi kalau aku sih lebih suka tipis kayak gini, bumbunya itu lebih meresap dibandingkan dengan chicken katsu yang tebal. Kalau chicken katsu yang tebal kadang bumbunya nggak meresap ya, apalagi kalau misalkan bikinnya terburu-buru dan marinasinya kurang lama. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.